Gimana nih istirahatnya? Udah pada makan siang belum? Udah. Alhamdulillah ya. Kalian udah pada siap nih untuk melanjutkan presentasinya? Ya. Oke, langsung aja ya. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oh ya, ngomong-ngomong, gak ada yang dispen atau izin kan? Gak ada, Bu. Oke. Kalau gitu, tadi kan udah 2 kelompok ya yang presentasi. Ya, Bu. Genosida dengan perang dingin. Kira-kira masih ingat nggak genosida dan perang dingin itu yang mereka bahas di negara mana aja? Palestina, Bu. Palestina sama Israel. Di Palestina, Israel, terus yang perang dingin di negara Amerika Oke, bener banget. Bagus, berarti kalian memperhatikan ya dengan baik. Iya. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih yang kelompok 3, betul ya? Kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, yang pertama pengertian wilayah sengketa wilayah. Sengketa wilayah merupakan konflik yang timbul karena kepemilikan atau kendali atas suatu daerah geografis tertentu. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk geopolitik, ekonomi, dan sejarah. Lalu Laut Cina Selatan, sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu zona maritim yang paling kontroversial di dunia. Beberapa negara yang terkait dalam penyelenggaraan Laut Cina Selatan ini adalah Republik Rakyat Cina, lalu Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei, dan Taiwan. Poin mereka meliputi pulau-pulau karang, atol, dan zonanya sendiri. Lalu penyebabnya itu beberapa penyebab utama bertahannya Laut Cina Selatan adalah yang pertama, klaim maritim. Setiap negara memiliki klaim maritim yang berbeda-beda, termasuk zona ekonomi eksklusif atau EEZ. Lalu yang kedua, dalam ekonomi, potensi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu zona maritim yang paling kontroversial di dunia. Beberapa negara yang terkait dalam penyelenggaraan Laut Cina Selatan ini adalah Republik Rakyat Cina, lalu Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei, dan Taiwan. Poin mereka meliputi pulau-pulau karang, atol, dan zonanya sendiri. Lalu penyebabnya itu beberapa penyebab utama bertahannya Laut Cina Selatan adalah yang pertama, klaim maritim. Setiap negara memiliki klaim maritim yang berbeda-beda, termasuk zona ekonomi eksklusif atau EEZ. Lalu yang kedua, dalam ekonomi, potensi sumber daya alam seperti minyak dan ikan sangat signifikan. Yang ketiga, ada geopolitik. Strategisnya, Laut Cina Selatan membuat banyak negara ingin mengontrol wilayah ini demi kepentingan nasional. Lalu ada karena historis, yaitu ada klaim-klaim historis yang tidak sepenuhnya dipahami atau diperdebatkan. Dampak dari sengketa laut maksudnya terjadi di Laut Cina Selatan ini, yang pertama yaitu konflik militer, di mana risiko eskalasi konflik militer tinggi seperti kejadian yang pernah tercatat pada tahun 2012. Yang kedua, stabilitas wilayah, dengan adanya gangguan stabilitas wilayah yang dapat menyebabkan ancaman
mencapai kesepakatan. Yang ketiga, melalui keamanan bersama. Dengan membangun keamanan bersama, negara-negara ASEAN dan mitra dagang lainnya dapat membantu meningkatkan detektif dan patroli laut. Yang terakhir, melalui hukum internasional, melalui penerapan prinsip-prinsip UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, agar semua negara telah mengikuti standar yang sama dalam klaim maritim. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Selanjutnya silakan kelompok 4. Anak-anak tolong ya, temannya yang presentasi diperhatikan. Baik, Ibu. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari pengawasan terorisme. Saya Gasmian Dini dan teman saya. Kamu Kaiman. Jadi kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai terorisme. Jadi untuk yang pertama pengertiannya dari terorisme yaitu terorisme adalah kejahatan transnasional yang mengancam keamanan global, melibatkan kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau ideologis, sering menggunakan bom atau senjata tajam. Kemudian tempat terjadinya itu ada di Kuta Bali, Kabupaten Badung, pada tanggal 12 Oktober 2002. Selanjutnya dibacakan oleh Kayla. Selanjutnya ada penyebab dari terjadinya terorisme. Yang pertama itu ada paham ekstremisme, yang kedua dendam, yang ketiga kekerasan dalam agama, yang keempat penyimpangan penafsiran Al-Quran, dan yang kelima gerakan radikal oleh kelompok Islam. Selanjutnya ada dampak dari terorisme, yaitu banyak WNI dan turis yang menjadi korban, kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi, meningkatkan kewaspadaan serta terbentuknya kerjasama internasional. Selanjutnya ada solusi yang diberikan dari konflik yang pengeboman yang terjadi di Bali. Yang pertama itu dibentuknya JIT atau Tim Investigasi Gabungan dari Kepolisian Indonesia dan Australia. Yang kedua dibentuknya Densus 88 pada tahun 2003. Yang ketiga dibentuknya ASEAN Convention on Counter-Terrorism pada tahun 2007. Lalu keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai komite penanggulangan terorisme di PBB seperti CTITF dan UNCTED, dan dilakukannya kesepakatan kerjasama atau MOU oleh BNPT dan The Homeland Security Mission of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland atau Britania Raya. Baik, sekian sedikit presentasi dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4 karena udah mempresentasikan. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Ya Bu. Silakan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Perang Bersenjata akan membacakan sedikit hasil analisis dari kelompok kami. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Jadi pengertian dari perang bersenjata adalah konflik antara dua atau lebih pihak yang menggunakan kekuatannya. Terus untuk tempat terjadinya itu dia ada di Kashmir yang melibatkan India dan Pakistan. Untuk penyebabnya, penyebab utamanya adalah klaim teritorial dan kebijakan India yang dianggap melanggar hak otonomi wilayah tersebut. Selanjutnya ada dampak. Nah, dampak ini menimbulkan krisis kemanusiaan, pelanggaran HAM, kerusakan infrastruktur, dan ketidakstabilan politik. Yang terakhir itu ada solusi. Nah, solusinya itu dengan dialog diplomatik dengan mediasi PBB atau negara netral, dan intervensi kemanusiaan, rekonstruksi, dan dukungan ekonomi.
dukungan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil analisisnya. Sama-sama Bu. Menarik ya kasus-kasus yang kalian angkat, dari mulai sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, bom Bali, sampai konflik bersenjata yang melibatkan Pakistan dengan India, sampai invasi Amerika ke Irak. Ya, betul? Betul. Oke, mungkin cukup ya materi hari ini, tapi sebelumnya saya mau nih dengar kesimpulan. Siapa yang mau boleh kesimpulan dari materi analisis yang tadi sudah dipresentasikan? Ayo Bu. Oke, silakan Nabila. Oke, izin ya Bu menyampaikan sedikit. Jadi konflik global yang kompleks seperti sengketa Israel Palestina, perang dingin dan ketegangan di Laut Cina Selatan menunjukkan dampak signifikan terhadap stabilitas internasional dan kemanusiaan. Tuduhan genosida terhadap Israel, lalu ketegangan ideologis antara AS dan Uni Soviet, serta klaim maritim di Laut Cina Selatan mencerminkan perbedaan kepentingan dan sejarah yang rumit antara negara-negara. Dalam konteks ini, Indonesia berperan aktif sebagai mediator dan pendukung upaya perdamaian dengan pendekatan diplomatik dan kolaborasi internasional untuk mendorong penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Ini Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga Nabila atas kesimpulan yang sudah diberikan. Oke, selanjutnya siapa lagi? Boleh silakan Kak Ila. Saya izin memberikan kesimpulan ya Bu. Tadi dari terorisme dan perang bersenjata seperti yang terlihat dalam kasus bom Bali dan konflik di Kashmir serta Irak itu menciptakan krisis kemanusiaan dan ketidakstabilan politik yang meluas. Lalu penyebabnya itu berkaitan dengan ekstremisme, klaim teritorial dan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya internasional termasuk pembentukan tim investigasi dan kerjasama antar negara menunjukkan komitmen global untuk menangani ancaman tersebut. Contohnya seperti Indonesia dengan perannya sebagai fasilitator diharapkan dapat mendorong dialog dan rekonsiliasi dalam konteks konflik ini untuk mencapai perdamaian yang lebih stabil. Baik, terima kasih Kak Ila karena telah membantu menyimpulkan materi analisis hari ini. Baik, saya izin menambahkan ya. Ya Bu. Jadi genosida, perang dingin, sengketa wilayah, terorisme dan perang bersenjata dapat dianggap sebagai konsekuensi dari buruknya kerjasama antar wilayah atau negara, dimulai dari ketidakpercayaan, perbedaan ideologi, dan klaim teritorial yang tidak terselesaikan, seringkali memicu konflik. Ketika negara-negara gagal dalam menjalankan diplomasi dan dialog yang konstruktif, mengakibatkan ketegangan dapat meningkatkan yang berujung pada tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, kerjasama internasional yang efektif dan komunikasi yang transparan sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik serta menciptakan stabilitas dan perdamaian global. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Oh iya, ini kan udah selesai nih menganalisis. Nanti minggu depan kita akan membuat PPT. Nah, untuk ketentuannya akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Baik Bu. Baik Bu. Oke, pembelajaran diakhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.